Wa qad kana nabiyyu alaihi salatu wassalamu yaqra'u suratal ikhlasi ma'al mu'awwizataini wa yanqusu ala yadayhi wa yamsahu bihima ala jasadi indan naumi idza kana waja'an wa ya'muru bizalika. Artinya, dan sungguh Nabi alaihi salatu wassalam membaca surah Al-Ikhlas bersama dengan surah Al-Mu'awwizatain. Jadi Nabi itu Pak, amalannya salah satunya baca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, setelah dibaca kulhu, dibaca lagi Al-Mu'awwizatain, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, kemudian Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Itu yang dibaca. Nah, setelah dibaca tuh Pak, Saudara, wayan pusu ala yadaihi, kemudian ditiupkan dua tangannya, ditiupin tangannya tuh. Nah, ditiup tangannya. Nah, setelah ditiup dua tangannya, wayam sahu bihima, kemudian diusapkan dengan dua tangannya ala jasadihi, ya, kepada seluruh badannya. Ya, badannya itu dari muka terus ke badannya diusapin. Ya, indan naumi, ketika mau tidur. Jadi kalau dia mau tidur dibaca kulhu, dibaca qul a'udzu birabbil falaq, dibaca qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupin tuh ya tangannya, kemudian habis tiupin diusapin badannya semuanya. Nah, begitu. Ini ajaran Nabi, bukan bid'ah, bukan. Ya, ini orang kagak ngerti main bid'ah aja. Apa tuh baca Quran pakai ditiup-tiupin? Bid'ah. Ente enggak ngaji. Kalau ente ngaji ntar ketemu hadisnya. Tuh begitu. Ya. Ini kan orang sekarang dikit-dikit mau bid'ah mulu. Ya, hadisnya cuma satu, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Udah doang, itu doang udah hafalnya. Ya, nah begitu. Jadi yang model pakai ditiup-tiup Nabi. Ya begitu. Jadi Nabi baca kulhu, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, diusapin. Nah, begitu. Itu orang tua kita dulu ngajarin begitu. Ya, dari dulu ya. Orang-orang tua kita ngajarin. Nah, itu ada landasannya. Ternyata Nabi melakukan hal tersebut. Lebih-lebih iza kana waja'an, apabila ada yang sakit, itu begitu juga. Ya, bukan mau tidur aja. Kalau badan kita lagi sakit, baca aja kulhu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tiupin ke badan kita, usapin. Yang lagi sakit, sakitnya di mana? Ya, ini mau kesemutan mulu nih. Ya, usapin aja, usapin. Nah, begitu. Ya, jadi apabila kita lagi sakit, kita yakin, tapi harus yakin. Ya, mantep. Ini kan kadang-kadang kita kurang yakin. Nah, gitu. Ini yakinnya harus penting ini. Ya, kita harus yakin. Wa ya'muru bizalika, dan dia memerintahkan, Nabi maksudnya memerintahkan bizalika untuk melakukan hal itu. Ya, yakin. Nabi itu ya keyakinannya mantep. Nah, kita diajarin supaya membaca itu mantep. Kita kalau lagi lapar baca kulhu, kenyang. Cuma kenapa kita kagak kenyang-kenyang, kagak yakin. Nah, begitu. Kita lagi haus, amalin baca kulhu, hilang hausnya. Itu ada yang bilang, Ustaz, saya lagi haus, lagi lapar, suruh baca kulhu. Saya baca, makin lapar, makin haus katanya. Ya, nah, karena memang tingkatan kita, bukan kulhunya yang salah, bukan. Cuma tingkatan ya keyakinan kita masih belum. Nah, begitu banyak Pak. Ya, hamba-hamba yang udah arif, yang udah benar-benar kenal dengan Allah, itu lagi lapar, lagi haus, ya kagak ada yang dimakan, gak ada yang diminum, dibaca kulhu aja, ya kenyang, ya hilang hausnya. Tuh dahsyatnya tuh, ya Al-Quran. Ya, kalau memang dia baca benar-benar penuh dengan keyakinan dan keikhlasan. Baca Bismillahirrahmanirrahim aja 21 kali. Kalau memang itu penuh dengan keikhlasan, ya Masya Allah, khasiatnya dahsyat banget Bapak Saudara. Ya, itu Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Khasiatnya besar banget itu Bapak Saudara. Nah, seperti itu.
Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian para ulama, wa man wazaba ala qiraatiha, siapa yang selalu membiasakan terus menerus membaca surah Al-Ikhlas, nala kulla khairin, maka dia akan mencapai segala kebaikan, wa amina min kulli syarrin, dan dia akan dijaga dari berbagai macam kejahatan, fid dunya wal akhirati, baik di dunia maupun di akhirat. Tuh, jadi kata ulama-ulama tuh, kalau yang melazimkan baca 21 kali atau baca kulhu 11 kali, apalagi lebih dari itu, insya Allah dia banyak mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Bahkan ada yang mengamalkan melalui hadis Nabi juga, setiap habis sholat baca kulhu 11 kali. Kalau kita kan biasanya 3 kali, 11 kali baca kulhu 11 kali. Itu insya Allah jaminannya surga. Itu begitu. Ada hadisnya. Jadi kalau setiap habis sholat fardu baca kulhu berapa kali? 11 kali. Selama ini kita baru 3 kali, tapi alhamdulillah 3 kali udah bagus. Bahkan ada yang kagak sempat baca apa-apaan, habis sholat Allahumma lantas jalan, tuh begitu. Iya, begitu. Jadi yang udah baca 3 kali bagus. Sekarang diperbanyak, 21 kali bagus, 11 kali bagus, 40 kali juga bagus. Saya waktu lagi ngaji sama mu'alim Ibn Yamin, beliau bilang kalau bisa kalau habis sholat subuh 40 kali baca kulhu. Baca kulhu 40 kali kalau bisa. Nah begitu. Bapak tuh sambil jalan-jalan pagi tuh Pak, baca aja kulhu, baca kulhu. Kan lumayan tuh muterin. 40 kali mah selesai itu. 40 kali selesai, bisa lebih. Masya Allah, itu khasiatnya sangat besar Bapak Saudara. Nah seperti itu. Jadi para ulama menjelaskan siapa-siapa yang melazimkan membaca surah Al-Ikhlas, berapa kali aja dah, pokoknya melazimkan terus menerus, maka insya Allah dia akan mencapai setiap kebaikan dan akan dilindungi dari segala kejahatan, baik di dunia maupun di akhirat. Wa man qara'aha wa huwa ja'iun, siapa-siapa yang membaca surah Al-Ikhlas sementara dia lagi lapar, syawa'ah, maka Allah akan kenyangin, au atshan, atau mungkin dia lagi haus, ruya, maka dihilangin rasa dahaganya. Tuh begitu. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas lagi lapar, kenyang. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas lagi haus, hilang hausnya. Ini tingkatan dan tingkatan tinggi. Nah seperti itu. An Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu annahu qala, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau bilang, kunna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam bi Tabuk. Dulu kami pernah bersama-sama Nabi alaihi salatu wassalam di daerah Tabuk. Makanya ada perang namanya perang Tabuk. Perang Tabuk, daerah Tabuk, perang Badar di Badar, perang Uhud di Uhud. Jadi itu nama tempat. Jadi waktu kami lagi sama-sama di Tabuk, fatola'atis syamsu, tiba-tiba muncul matahari, bidiain wasu'ain, dengan penuh cahaya dan sinar, nuruha, namun cahaya matahari, lam yara mislahu, tidak terlihat sepertinya, fima mado, yang udah-udah. Ini kok cahaya matahari berbeda, nggak seperti yang udah-udah. Begitu kata siapa? Anas bin Malik. Wa kana bainahu wa bainal Madinah masiratu syahrin, dan antara Tabuk dengan Madinah kira-kira perjalanannya 1 bulan. Cukup lama, berarti jauh. Jadi perjalanan saat itu dengan kendaraan yang sangat tradisional, pakai onta. Jadi kalau pakai onta dari Madinah ke Tabuk itu memakan waktu sampai 1 bulan. Jauh nggak kira-kira? Jauh. Kalau kita Jakarta Semarang, kalau naik onta begitu kali ya.
Ya. Itu. Cuma kan kita belum pernah naik onta ya. Naik onta itu kan, naik onta kan santai banget ya. Nggak cepat. Beda kuda. Kalau kuda lebih cepat. Makanya banyak mobil bertenaga kuda, bukan bertenaga onta. Begitu. Ya, karena memang kuda lebih cepat. Ya, mobil bertenaga kuda. Wah, begitu. Ini artinya ya ini cepat. Jadi jarak antara Tabuk dengan Madinah itu saat itu diukurnya belum pakai ukuran kilometer, belum. Ya, baru melalui perjalanan ya sekitar 1 bulan. Ya itu pun jarak memang saat itu pakai kendaraan yang tradisional. Tapi kalau sekarang ya mungkin Jakarta Semarang. Ya kalau Jakarta Semarang pakai ya mobil, ya mungkin paling berapa jam sekarang? 5 jam lah ya. 5 jam insya Allah. Sampai 6 jam sampai. Nah seperti itu. Kalau pesawat lain lagi. Ya Jakarta Semarang pakai pesawat. Ya itu insya Allah ya nggak sampai 1 jam udah sampai. Nah begitu. Fatola'ati syamsu yauman mugbarotan. Saat itu matahari muncul, tapi di hari itu kayaknya warnanya seperti debu, artinya enggak terang gitu, agak gelap. Tapi ada cahaya matahari, cuma cahaya mataharinya enggak seperti biasanya, cahaya terang, tapi ini kan kayak terhalang. Itu namanya mugbaroh. Mugbaroh itu kalau dari warna-warna tuh kayak warna-warna debu, ya kumel-kumel gitu, jadi enggak terang. Faqala Jibril alaihi salatu wassalam, lalu malaikat Jibril berkata, kenapa ini bisa terjadi ini? Ya panazala Jibril alaihi salatu wassalam, maka malaikat Jibril turun. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, hai malaikat Jibril, mali arsyamsa mugbiratan, saya belum pernah melihat matahari ya terbit seperti ini cahayanya, agak kegelap-gelapan. Faqala Jibril alaihi salatu wassalam, lalu malaikat Jibril menjawab, likasrati ajnihatil malaikati, karena banyaknya sayap-sayap malaikat. Oh ternyata di hari itu malaikat lagi pada turun ke bumi. Ya Pak ya, ribuan malaikat lagi turun ke bumi. Kalau malaikat biasanya bawa sayap, karena punya sayap. Uli ajnihatim masna wasulasa waruba'. Kata Allah, uli ajnihatim masna wasulasa waruba'. Malaikat Allah ciptakan memiliki sayap. Sayapnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nah jadi pada saat dia turun ke bumi, nah itu sayapnya terbuka, sehingga cahaya matahari terhalang dengan sayap-sayap malaikat. Nah sehingga kelihatannya cahaya matahari itu kayak terhalang, seperti ada debu-debu. Nah ternyata begitu kata malaikat Jibril, karena banyaknya sayap-sayap malaikat. Lalu Nabi nanya lagi. Faqala alaihi salatu wassalam, lalu Rasulullah SAW bersabda, walima zalika, kenapa itu terjadi? Qala Jibril alaihi salam, maka malaikat Jibril menjawab, li'anna Muawiyah mata bil Madinatil yaum, karena Muawiyah saat ini meninggal dunia di kota Madinah. Oh, ada informasi ya Nabi saat itu lagi di Tabuk, dari Madinah agak jauh. Ternyata di Madinah itu ada berita duka, Muawiyah meninggal dunia. Tuh begitu. Ya Muawiyah meninggal dunia, dikasih tahu tuh Nabi Muhammad, dikasih tahu, Masya Allah, ya Muawiyah ya meninggal dunia di kota Madinah. Fa ba'asallahu sab'ina alfa malakin, lalu Allah utus 70.000 malaikat yusalluna alaihi, yang ikut sholat atasnya. Ya qila lima zalika, kenapa bisa terjadi begitu? Qala, lalu malaikat Jibril jawab, likasrati qiraati, karena banyaknya ya Muawiyah itu membaca qul huwallahu ahad bil laili wan nahar, di waktu malam dan di waktu siang.
fi masyihi waktu dia berjalan, wa qiyami pada waktu dia berdiri, wa qudi pada saat dia duduk, wa zahiban wa jaian pulang pergi, wa ala kulli halin dan di atas setiap kondisi dan keadaan. Jadi Muawiyah itu termasuk suka baca qul huwallahu ahad di setiap saat, di setiap waktu. Fa'atahu Jibril alaihissalam, lalu malaikat Jibril ya datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Faqala ya Rasulullah, hai Rasulullah, halaka an aqbidul arda, apakah kamu mau ya menggenggam bumi? Ya itu begitu. Jadi kan Nabi udah wafat saat itu Bapak Saudara. Ya ditawarkan tuh, mau nggak ya kamu ya mencabut ini bumi? Ya begitu. Fatusalli alaihi, maka engkau bisa menyolatin Muawiyah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka menjawab Nabi alaihi salatu wassalam, na'am ya. Fadarabu bi janahaihi, maka memukulkan malaikat Jibril dengan dua sayapnya alal ardi, atas permukaan bumi. Padaqat, maka menyempit. Warafalahu sarirahu, maka ia mengangkat tempat tidurnya Nabi. Hatta nazara ilaihi, sehingga Nabi bisa melihat. Wa khalafahu, di belakangnya supupun minal malaikati, yaitu barisan-barisan malaikat. Kulla safin, setiap baris, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Jadi Nabi digambarkan saat itu bisa melihat, dikasih kemampuan. Ya ditanyain sama malaikat Jibril, mau enggak ya melihatnya? Akhirnya Nabi bilang iya. Baik. Nah Nabi kembali dimunculkan lagi, ya melihat kondisi ternyata yang nyolatin itu bukan hanya manusia. Para malaikat-malaikat Nabi lihat banyak banget. Ya malaikat-malaikat yang melaksanakan sholat, sampai setiap shopnya 70.000 malaikat. Pasalla alaihi salatu wassalam alaihi, maka Nabi Muhammad ikut sholat atasnya. Summa raja ila Tabuk, kemudian dia kembali ke Tabuk. Rawa Muslimun an Abi Darda, telah meriwayatkan Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala innallaha ta'ala jaza al-Qur'an, ya sesungguhnya Allah Ta'ala jazza al-Qur'an, membagi-bagi Al-Qur'an. Wa huwa bi tasdidis zai al-mu'jamah, jazza'ah itu pakai tasdid, ya bermakna qassamahu, Allah membagi Al-Qur'an salah ajza, kepada 3 bagian. Allah membagi Al-Qur'an menjadi 3 bagian. Faja'ala, maka Allah menjadikan qul huwallahu ahad juz'an, 1 juz min ajza'il Qur'an, dari bagian-bagian Al-Qur'an. Wajhun kaunuhu juz'an, yaitu 1 bagian yang kondisinya itu 1 juz. Ya juzu ayyakuna bi i'tibari sawabi, yang memang itu diiktibar dari segi pahalanya. Yakni anallahu ta'ala, artinya Allah Ta'ala yu'ti qari'a hadhihi surah, memberikan kepada orang yang membaca surah ini sawaba qiraati sulusil Quran, yaitu pahala membaca sepertiga Al-Quran, tapi min ghairi tad'ifi ajrin, tanpa ada dilipat gandakan pahalanya. Jadi Al-Quran dibagi 3. Nah surah Al-Ikhlas termasuk bagian, ya bagian daripada yang 3 tersebut. Tapi ya itu katanya tidak masuk dalam ganjaran dilipat gandakan pahalanya. Kan biasanya kita kalau baca Al-Quran 1 huruf itu dibalas dengan berapa? Ya 10 kebaikan. Alif lam mim, kata Nabi 1 huruf itu bukan 1 kebaikan, tapi dikali 10, ya 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca qul huwallahu ahad, ya itu tergantung dari hurufnya doang. Qul huwallahu ahad ada berapa huruf, nah itu yang dikalikan 10. Tapi nggak sampai dilipat gandakan pahalanya seperti sepertiga Al-Quran. Cuma itu nilainya sama dia membaca sepertiga Al-Quran, karena memang Al-Quran dibagi menjadi 3. Nah qul huwallahu ahad itu bagian daripada sepertiganya. Kaza qalahun Nawawi, demikianlah itu dikemukakan oleh Nawawi. Wakila, dan dikatakan innal Qur'ana ala salasati anha, sesungguhnya Al-Quran itu dibagi menjadi 3 bagian. Qisasun, pertama, bagian pertama terkait tentang kisah. Jadi isi Al-Quran yang pertama tentang kisah-kisah, cerita-cerita. Yang kedua ahkamun, tentang hukum.
Hukum-hukum tuh Bapak. Ya, jadi Al-Quran isinya ada lagi tentang hukum. Nah, yang ketiga wasifatullahi, tentang sifat Allah. Jadi ada 3. 1 tentang kisah, cerita-cerita. Ya, makanya banyak cerita-cerita orang-orang dahulu. Ya, dari zaman Nabi Adam terus ada semuanya di dalam Al-Quran, kisah-kisahnya. Ada orang baik, ada orang tidak baik. Ada cerita Fir'aun, ada cerita Qarun, ada cerita Sayyidina Luqman Al-Hakim, itu orang-orang baik. Ada cerita Ashabul Kahfi, nah itu cerita yang baik. Itu dalam Al-Quran semuanya. Jadi dalam Al-Quran itu sepertiganya isinya cerita, kisah. Makanya kita perlu cerita, kisah. Kalau kisah orang-orang jelek, nah tujuannya pembelajaran. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan seperti Fir'aun, jangan seperti Qarun. Ya, sampai-sampai kita punya anak laki walaupun gagah banget, nggak pernah kita namain Fir'aun. Ada nggak yang punya anak laki namanya Fir'aun? Nggak ada. Punya anak laki-laki, wah ini anak saya hebat, kuat, mantap, saya namain Fir'aun. Nggak ada. Nah itu dari sejarah. Kenapa? Karena Fir'aun ceritanya orang nggak bagus, yang sombong, yang menentang ajaran Allah, sampai-sampai bilang saya ini sebagai Tuhan. Tuh Fir'aun kan ngaku sebagai Tuhan. Nah itu cerita namanya. Ada Qarun, orang kaya tapi pelit, Qarun. Ya, nah seperti itu. Ada orang baik, Luqman. Ya, ada surah Luqman namanya. Ada orang-orang baik, seperti ada Ashabul Kahfi, cerita 7 pemuda. Ya, yang berlindung di satu goa. Nah itu semuanya cerita, kisah. Kita kalau baca tafsir enak tuh Bapak Saudara. Kita baca Quran, baca tafsirnya, Masya Allah, cerita-cerita banyak banget. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah yang kedua tentang hukum. Ada lagi hukum. Hukum, ya itu sepertiga isi Al-Quran hukum. Ya makanya ya terkait tentang hukum ada semuanya dalam Al-Quran. Nah yang ketiga tentang sifat Allah. Nah ini sifat-sifat Allah juga di dalam Al-Quran dijelaskan. Nah kemudian dijelaskan kembali wa qul huwallahu ahad. Sementara surah qul huwallahu ahad, ahadu hazi salasah, salah satu daripada 3 sifat ini, wa huwa sifatullahi ta'ala. Nah sementara qul huwallahu ahad itu masuk dalam sifat Allah. Jadi sifat Allah itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas walaupun singkat tapi isinya sepertiga dari Al-Quran. Ya, kisah, hukum, sifat-sifat Allah. Nah, sifat Allah ini dijelaskan di mana? Di dalam surah Al-Ikhlas. Makanya surah Al-Ikhlas disebut sulusul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Ibnu Malik Al-Masyarib. Hukiya diceritakan anna Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kana jalisan ala babil Madinah, pernah Nabi duduk di kota Madinah. Izmarrat janazatu rajulin, tiba-tiba lewat ada satu jenazah yang lagi digotong. Ya itu namanya marot janazah, bukan jenazah lewat sendiri jalan, enggak, digotong gitu ya dalam keranda. Ya, tiba-tiba ada ya orang yang sedang menggotong jenazah. Nabi lihat tuh Bapak Saudara. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda, kata Nabi, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini dulu waktu hidupnya punya utang? Ditanya utangnya. Kata Nabi, ini jenazah mayit ya waktu hidupnya punya utang enggak? Faqalu alaihi, maka mereka para sahabat yang gotong jenazah tadi bilang dia punya utang. Berapa utangnya? Arba'atu darahim, 4 dirham. Wa mata, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'addiha, namun dia belum membayarnya. Kata sahabat, ya Rasulullah, ya mayit ini memang punya utang ya Rasulullah. Berapa? 4 dirham. Sampai sekarang belum dibayar. Ya, 4 dirham itu belum dibayar.
Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sallu, ya udah kamu sholatin, pak inilah usolli, saya kagak mau nyolatin, alaman kana alai dainun, bagi orang yang punya utang. Tuh, ini terkait orang yang utang. Jadi kalau kita punya utang, kalau bisa selesaikan, jangan sampai kita meninggal dunia punya utang. Sebab Nabi kagak mau nyolatin. Ya, pernah tuh ada satu riwayat, ada mayit ditanya, apakah mayit ini punya utang? Lalu kata sahabat, iya punya, belum sempat dibayar dan meninggal. Ah, kalau begitu ente aja yang nyolatin dah, saya kagak mau. Tuh begitu dalam satu riwayat. Nah, dari riwayat inilah makanya di sebagian masyarakat kita kalau ada orang meninggal dunia itu biasanya sebelum disolatin ada ya kata sambutan dari keluarga. Nah, biasanya kata keluarganya, kalau ini mayit punya utang almarhum atau almarhumah, nah tolong ya utang-utangnya sudah ditanggung sama keluarganya. Jadi nanti ya kewajiban yang bayar adalah keluarga ahli waris, sehingga ya ini mayit udah bebas dari utang piutangnya. Sebab memang berat kalau mayit itu meninggal dalam keadaan utang, itu dia masih terikat dengan utang-utangnya. Tapi kalau dibilang udah keluarga udah ya menanggungnya, silahkan. Bagi yang merasa memang ada hal-hal sangkut pautnya dengan mayit, nanti silahkan berhubungan saja, berkomunikasi saja dengan keluarga, insya Allah akan diselesaikan utang-utangnya dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang bebaskan dulu nih mayit daripada utang-utangnya. Tapi itu bukan sekedar basa-basi, Bapak Saudara. Ya, nanti benar-benar diselesaikan. Kalau benar-benar mayit punya utang, ada yang datang, ya Pak, mohon maaf nih almarhum punya utang berapa? 100.000. Oh iya, akan saya bayarkan. Pak, ini mayit punya utang sama saya berapa? 1 juta. Iya, insya Allah akan saya lunasi. Nah begitu. Makanya harta warisannya bulan boleh dibagi-bagi dulu sebelum utang-utangnya dilunasin. Gitu. Ini kadang-kadang orang bagi warisan aja, utangnya kayak dipikirin. Ya, jadi kalau dia punya harta warisan itu jangan dibagi-bagi dulu Bapak Saudara. Tapi ini kalau bisa ya bayarin buat utang-utangnya dulu. Walaupun pakai jual. Oh ini tanah ya warisannya, ya jual dulu untuk bayar utangnya. Nah kalau utangnya udah selesai, masih ada ya peninggalannya, wasiatnya. Wasiatnya apa? Tunaikan dulu wasiatnya. Wasiatnya udah, utangnya udah dibayarin, masih ada sisanya. Nah itulah sisanya yang menjadi warisan keluarga, baru bagi-bagi. Lidzakari mislu hazil unsayain. Kalau orang laki dapat 10, orang perempuan dapat 5. Nah begitu. Kalau orang perempuan dapat 50, berarti orang laki dapat 100. Itu namanya lidzakari mislu hazil unsayain. Begitu ya. Nah ini yang harus diperhatiin, karena memang Nabi begitu. Saya nggak mau nyolatin karena dia masih punya utang. Ya, dia meninggal namun belum dibayar. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Panazala Jibril alaihissalam, maka turun malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Faqala, maka malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, hai Muhammad, innallaha ta'ala yuqri'ukas salam. Sesungguhnya Allah menyampaikan salam buat kamu, wa yaqulu, dan Allah berfirman. Dibilang begini, bu istu Jibril, saya udah utus malaikat Jibril bisurati dengan bentuknya, ya bentuknya bentuk manusia biasanya. Wa ada dainahu, dan malaikat Jibril disuruh untuk melunasi utangnya. Coba bayangkan ada mayit punya utang, ya belum bayar sampai dia meninggal. Akhirnya Allah nyuruh malaikat Jibril berbentuk seperti manusia untuk bayarin utangnya. Kan berarti ini ya manusia yang mulia banget. Ya utangnya dibayarin sama malaikat atas perintah Allah. Enak gak kira-kira? Nggak enak benar itu. Nah sekarang apa yang menyebabkan Allah memerintahkan malaikat Jibril supaya malaikat Jibril membayarkan utang-utang itu mayit? Ya itu karena ada rahasianya. Ya. Lalu setelah itu diinformasikan kepada Nabi Muhammad, kum, wahai Nabi Muhammad, silakan bangun, fasalli, salatin, fa innahu maghfurun lahu, karena mayit ini udah diampunin.
Tuh Nabi jangan sampai kagak nyolatin. Ayo sholatin. Tuh makanya kita kalau ada jenazah itu semakin banyak yang nyolatin, apalagi orang-orang solih semakin bagus. Ya makanya nggak sembarangan yang nyolatin tuh. Kalau bisa ya kita undang orang-orang yang solih, orang-orang yang baik. Ya makanya bapak punya keluarga kebetulan ada yang meninggal, ya itu jangan disembarangin yang nyolatin siapa aja. Jangan, kalau bisa ya undang orang-orang yang solih. Ya begitu. Sebab ini sangat istimewa. Ya itu begitu. Makanya Nabi disuruh dan Nabi sholatin. Kum pasalli. Ya kenapa Pak? Innahu maghfurun lah. Karena mayit ini udah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man shalla ala janazati, dan siapa yang sholat di atas jenazahnya, ghafarallahu lahu, Allah ampunin. Bahkan orang yang nyolatin dapat ampunan dari Allah karena mayit ini orang baik. Nah seperti itu. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya Jibril, hai malaikat Jibril, min aina lahu hazil karamah, dari mana mayit ini punya kelebihan, kemuliaan. Nabi aja bingung, ini mayit punya kelebihan hebat banget, karomahnya bagus banget. Ya, utang dibayarin sama malaikat, bayangkan, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kan itu gampang aja sama Allah. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Malaikat diutus berbentuk manusia, bawa duit, ya bayar utang. Tuh, bisa aja Bapak Saudara. Ini rahasia Allah. Makanya Nabi tanya, ini mayit begitu mulia, ya bagaimana caranya? Lalu malaikat Jibril jawab, faqala, malaikat Jibril bilang begini, bi qiraatihi kulla yaumin mi'ata marratin surah qul huwallahu ahad. Disebabkan mayit ini waktu hidupnya setiap hari dia selalu membaca qul huwallahu ahad 100 kali. Jadi dia istiqomah, punya amalan. Amalannya apa? Tiap hari baca kulhu 100 kali. Tuh, makanya baca Pak kulhu 100 kali. Tak kalau utang kita dibayarin sama malaikat. Nah, hebat gitu. Iya, masya Allah. Iya, jangankan udah meninggal, kita belum meninggal, insya Allah nanti kalau yang punya utang punya apa gampang. Entar, ya Allah kasih aja. Ya iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki bisa terjadi. Kalau Allah enggak kehendaki tidak akan terjadi. Bisa aja. Ya itu caranya. Ya bisa aja kita lagi kelilit utang. Ya Allah bagaimana caranya nih? Nanti Allah carikan jalan keluarnya. Kenapa? Karena di ngamalin baca kulhu setiap hari 100 kali. Cuma jangan sekali doang. Ini baru sehari 2 hari, ya Allah kok saya punya utang belum dibayarin, ya baru 2 kali udah nagih. Baca terus, baca. Nah ini, jadi setiap harinya dia membiasakan membaca surah Al-Ikhlas 100 kali, Qul huwallahu ahad sampai selesai 100 kali tiap hari. Lianna fiha bayana sifatillah, karena di dalam surah Al-Ikhlas ini menerangkan sifat Allah, wasana alaih, dan memuji kepada Allah. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, man qara'aha bi umri marratan, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas seumur hidupnya sekali aja, la yahruju minad dunya, tidak akan keluar dari dunia, hatta yara makanahu fil jannah, sehingga dia bisa melihat posisinya di dalam surga. Khususan apalagi man qara'aha, siapa sih membaca surah Al-Ikhlas fi shalawatil khamsi, pada salat yang 5 waktu, fi kulli yaumin marrah, pada setiap hari 1 kali saja, yasfa'u yaumal qiyamah, maka nanti dia akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat, li jami' aqribaihi, untuk semua kerabatnya, wa asyirati, dan keluarganya, mimman qad istaujaban nar, bagi orang yang sudah diponis masuk ke dalam api neraka. Tuh, makanya ada yang disebut dengan hatmul surah Al-Ikhlas, menghatamkan baca surah Al-Ikhlas. Nanti kalau kita udah hatam 100.000, kemudian kita berikan pahalanya buat yang mayit yang udah meninggal. Kalau seandainya mayitnya udah diponis masuk neraka, itu bisa diangkat lagi, dimasuk ke dalam surga.
Tuh begitu. Itu karomah kemuliaan surah Al-Ikhlas. Itu atas izin Allah semuanya. Tanpa izin Allah ya nggak bisa. Ya, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Itu sampai begitu. Hadisul arba'in. Wafil hadis, dan di dalam hadis, man qara qul huwallahu ahad, siapa-siapa yang membaca qul huwallahu ahad ma'at tasmiyah bersama bismillahnya, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bacanya dengan bismillah, ghafarallahu lahu dzunuba khamsina sanatan, Allah akan ampunkan dosa-dosa orang itu yang udah 50 tahun. Masya Allah, udah 50 tahun dosa masih diampunin. Itu ya kemuliaan daripada surah Al-Ikhlas. Tafsir Hanafi, diambil dari tafsir Hanafi. Nah, nanti kita baca sekali lagi nih. Ya, malam Senin besok kita baca sekali lagi, kita hatam. Alhamdulillah nih, ya kitab ini bisa kita hatamkan. Ya, nanti kita ganti, ya mungkin kita ganti 2 kitab secara bergantian. Nanti yang pertama kita baca Fathul Qarib. Ya, kita fikih perlu ini fikih. Ya, karena kita belum baca-baca fikih, nanti baca Fathul Qarib. Nah, kemudian satu lagi nanti kita baca Tanbihul Ghafilin. Biasanya dulu saya ngaji sama orang tua saya, habis ngaji ini baca Tanbihul Ghafilin. Kita baca Tanbihul Ghafilin. Ya, jadi kitabnya 2. Ya, kitab fikih yaitu Fathul Qarib aja, Fathul Qarib. Ya, kalau bisa Bapak beli kitabnya biar pada megang kitab, ya. Biar pada megang kitab. Ya, saya nggak bisa baca. Udah, kalau guru buka, guru tutup, kitabnya tutup aja lagi. Udah begitu aja, bawa dah. Ya, bawa. Tuh, kayak di pondok gitu. Wah, santri ini namanya. Gitu. Jadi bawa kitab. Ya, begitu. Enggak mahal kok. Enggak mahal. Ya, mahalan rumah kok. Ya, gitu. Kitab Fathul Qarib berapa? Nanti sama Ustaz Desmianto aja. Ya pesan berapa, misalnya ada jumlahnya ada 30 orang, beli 30, bawa semuanya. Kitab Tanbihul Ghafilin mungkin agak mahalan dikit kali, tapi kalau kitab Fathul Qarib lebih murah. Ya tapi ya walaupun namanya mahal, enggak sampai ya jual rumah, enggak sampai jual mobil ya. Ya, kita punya ya kan cakep kalau kita ngaji pada bawa kitab ya. Nah, begitu kalau kata guru buka kitab, buka, tutup. Ustaz saya kagak bisa, ajan ngomong kagak bisa, buka aja. Insya Allah dapat keberkahan dari pengarang kitab. Nah, begitu. Insya Allah. Jadi dia cakep kalau pada bawa kitab. Wah, kayak di pondok pesantren. Ya, pada bawa kitab. Ya. Jadi Fathul Qarib, ya. Fathul Qarib kita baca terkait dengan fikih. Nah, nanti Tanbihul Ghafilin itu tasawuf. Banyak cerita-cerita yang bagus yang kita akan baca. Insya Allah banyak manfaatnya. Ya, saya kira ini Bapak Saudara, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan. Ya, besok kita hataman. Ya, besok kita hataman. Kalau di pondok pesantren hataman kita motong kambing. Ya, nah besok kita motong sapi. Ya, begitu. Ya, gitu. Jadi insya Allah malam Senin besok kita menghatamkan kitab yang kita baca ini. Ya, mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.